Oke guys, jumpa lagi bersama saya dalam Top Tips Tutorial. Kali ini kita akan membuat suatu tutorial intro seperti ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi guys, kita langsung saja menuju ke Adobe Premiere Pro 2019. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahannya. Pertama ini footage-nya, kedua ada sedikit background. Nanti penjelasannya akan kita jelaskan di pertengahan. Oke, langsung saja kita drag and drop footage kita. Di sini ada sequence not match, kita tetap pakai yang settingnya saja. Oke, karena materi videonya ini lebih besar daripada sequence-nya, jadi kita resize saja. Oke, karena dalam video ini kita tidak membutuhkan audio, jadi kita unlink dengan cara klik kanan, lalu kita klik unlink. Oke, kita hapus videonya. Setelah kita hapus, kita ambil footage yang dimana kita ambil ketika footage itu dalam keadaan freeze atau diam. Jadi kita play dulu, kita playback. Mungkin ini kita majuin. Oke, kita play lagi. Nah, sekitar sini kayaknya di sini kita dapat gambar yang bagus. Oke, kita klik, lalu kita cut ya saudara. Ya, ini dengan klik C pada shortcut keyboard, lalu kita cut sini. Kita shortcut V yaitu selection tool. Setelah itu kita klik bagian yang belakang ini, klik kanan, dan kita tekan ini namanya add frame hold. Kita klik kiri ini, maka bagian yang ini semuanya akan membeku atau frame dia stop situ ya. Nah, itu kan. Oke, selanjutnya kita duplicate ini ya, kita duplicate, klik kiri, lalu kita drop ke atas, drag ke atas. Oke, di bagian ini kita harus memisahkan antara background dan subjeknya di sini. Jadi kita klik yang ini, lalu kita perbesar gambarnya, lalu kita mulai untuk memberikan masking. Dengan kita pindah ke dialog box ini, kita lihat opacity, ada gambar pulpen, lalu kita masking subjeknya ini. Oke, karena proses ini lumayan agak lama, jadi saya akan mempercepat proses ini. Oke, setelah kita pre-masking, oh ya, ini tadi ada kendala komputernya, saya hapus mask yang kedua ini, kita menggunakan mask yang pertama. Kita mask feedernya kita habiskan ke 0. Setelah itu kita
kembalikan ke ukuran yang benarnya. Kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita coba untuk kita zoom, kita beri keyframe dulu di awal mulai timelinenya ini, lalu kita maju beberapa keyframe dengan tekan kanan dan shift. Itu tujuannya untuk menggerakkan 5 frame ke depan. Lalu kita zoom kira-kira seperti apa. Sorry, ini saya matikan ya, saya hidupkan lagi. Oke, sudah nampak. Ini terlalu besar. Oke, kita butuh kecil saja, mungkin segini. Kita atur posisinya. Kita taruh di belakang karena kita melakukan perbesaran size-nya ini tidak terlalu besar, jadi kita taruh di belakang supaya terlihat lebih smooth. Coba lihat. Coba kita sesuaikan lagi, kita perbesar lagi, kita atur posisinya. Oke, saya kira seperti itu. Setelah itu kita terapkan efek yang namanya Gaussian blur. Nah, ini kita tempatkan di bawah, itu tempat background kita berada ya. Kita kasih, coba kita 50, mungkin ya 40 mungkin. Oke, seperti itu. Nah, itu kita beri efek lagi yang namanya black and white. Ini kita masukkan ke sini, ke drag sini, atau kita bisa drag ke sini. Oke, sudah. Oke, setelah selesai efek black and white, oh ya jangan lupa, karena di sini ada sedikit blur, kita harus klik centang ini. Nah, dia akan menghilang. Oke, kita lihat apa yang sudah terjadi. Oke, sepertinya kurang besar ya. Kita perbesar lagi. Subjek kita turunin. Oke, kita taruh di akhir. Oke, lalu kita akan beri efek pada bagian sudah kita masking. Sebelumnya kita nest dulu, karena kalau tidak di nest maka tidak akan bisa kita kasih efek lagi. Oke, subjek, klik oke. Kita beri efek radial shadow, kita drop di atasnya. Kita tidak menggunakan warna hitam, tapi kita beri stroke atau di sekeliling subjek dengan warna putih. Kita klik itu, opacity-nya kita beri ke 100%. Setelah itu kita tentukan posisinya. Nah, untuk melihat ini supaya lebih mudah, oke, kita sesuaikan karena setiap gambar tidak akan sama, jadi saya settingnya di sini. Oke, satu lagi.
Oke, cukup. Cukup, kita kembalikan ini menjadi terlihat. Oke, coba kita atur lagi. Sepertinya kurang tepat, lebih kecil saja ya, sepertinya seperti ini saja. Oke, setelah itu kita tambahkan efek. Sebelumnya kita naikkan dulu satu kotak ya. Di sini kita akan menambahkan efek percikan cat. Kita masukkan di sini. Nah, sini untuk mendapatkannya kita bisa mencari di sini. Kita bisa ketik ink splashes atau percikan cat, nanti akan keluar seperti ini, dan diusahakan filenya itu berupa PNG ya. Oke, kembali kita akan resize ini. Ya, kira-kira segini. Dan naikkan. Oke, ini kita perpanjang sampai habis. Oke, setelah itu kita kembali mundur ke paling awal sini ya. Kita buat seperti pergerakan sedikit, gerakan berputar mungkin ya, seperti ini. Kita beri tanda, ini juga scale dan posisinya kita beri, ini kita perbesar lagi ya, kira-kira 82 mungkin. Oke. Setelah itu kita maju beberapa frame ke depan, pencet shift dan kanan 3 kali, 1 2 3, lalu kita putar sedikit backgroundnya seperti ini. Oke, mungkin 3 ya, 6 mungkin ya, dan kita perkecil. Oke, dan kita tarik ke paling belakang. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada pergerakan ya. Di sini subjeknya membesar dan backgroundnya berputar sedikit bergerak. Oke, setelah itu kita akan merubah warnanya. Merubah warna ini di efek, kita nyari efek change to color. Oke, kita masukkan saja ini di sini ya, background kita tadi. Kita pilih yang atas from, ini black, kita jadikan ini ke warna kaosnya dia. Ini ya. Oke, sekarang yang atas ini lalu kita ganti change to hue, lightness and saturation. Oke, sekarang sudah berwarna. Lalu coba play. Oke, lalu kita tambahkan lagi nama dari pemain goalkeeper ini ya. Kita tambahkan dulu backgroundnya dengan color matte.
klik kanan, lalu new item, kita cari color matte, kita klik OK, kita cari warna yellow ya, yellow, lalu kita drop di atasnya sini, subject, kita expand, drag dan tarik ke kanan. Kita akan lihat di sini kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita akan memperkecil ini dengan cara uniform scale, kita uncheck, scale width-nya kita drag, tarik, bukan ini tapi yang ini, scale height-nya kita kecilkan. Oke, seperti ini. Lalu rotation-nya kita mainkan sedikit. Oke, kita turunkan. Oke, that's good. Kalau sudah, kita tambahkan, ini bisa kita turunkan ya, kita drag, kita turunkan. Oke, coba kita lihat. Oke, untuk color matte-nya kita tambahkan sedikit motion yang namanya linear white. Oke, kita drop color matte, kita coba transition composition-nya kita gerakkan. Ini kita kebalik ya, jadi kita rubah arahnya dengan mengganti wide angle-nya ke 270. Transition composition kita beri 100, lalu kita maju beberapa langkah dengan cara shift kanan, 1, 2, 3, lalu kita habiskan transition composition ke 0. Coba kita play dulu. Tidak ada yang lag. Kurang cepat ya, jadi kita majuin sedikit. Ulangi lagi. Oke. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan teks. Menuju ke file, new, legacy title. Oke. Title 3, kita klik OK. Kita klik di sini namanya, namanya ini teman saya yaitu Jeremy dan Kers. Kita besar ya, kita geser supaya kelihatan ya. Ini warnanya kita buat ke hitam, klik OK, fontnya kita ubah, size nya kita kecilkan, lalu height-nya kita tambahin, lalu kita tambah teks satu lagi, ini status dia sebagai goalkeeper, kita buat warnanya biru. Lalu kita pindah posisinya ini sepertinya di sini. Oke, udah kita close dialog boxnya, kita buka project sini, lalu kita drag di atasnya color matte, kita extend, kita panjangin biar terlihat lebih jelas. Kita tarik ini bawah. Oke, di sini kita sesuaikan sedikit ya, sedikit miring mungkin.
kita tambahkan stroke, kita menggunakan warna putih. Oke, goalkeeper. Oke, close. Kita lihat. Oke, ini kita berikan efek yang sama, yaitu linear wipe. Oh ya, agak terlalu lama, jadi kita majuin sedikit. Kita play lagi. Oke, kita play dari pertama. Oke, cukup. Setelah itu terakhir kita kasih transisi di sini karena ini terlalu mencolok transisinya. Jadi sebelumnya kita nest ini semua, klik kanan, nest, klik OK. Lalu kita cari efek namanya deep to white, kita taruh di tengah-tengah, kita klik efeknya, lalu di alignment kita pilih center add cut. Oke, coba kita play. Karena komputernya lemot, kita render dulu ya. Kita pencet I di sini dan di akhir sini pencet O, sequence render into out. Jadi kalau komputer kalian mengalami kelemotan, tinggal di awal sequence kalian pencet I dan di akhir kalian pencet O, lalu kita render dulu supaya bisa lancar. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah selesai. Baik, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Like, share, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tentang tutorial-tutorial terbaru dari Top Tip Tutorial. Terima kasih dan selamat berkarya.